tentang kenapa perlu project based learning. Oke, Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk pada satu pertanyaan yang tidak kalah penting tentang kenapa perlu project based learning. Oke, saya ingin dekatkan dengan yang sehari-hari Bapak Ibu lakukan atau alami. Bapak Ibu ada nggak yang pernah mengalami kekurangan air? Satu hari atau 2 hari yang Bapak Ibu alami di rumahnya, tiba-tiba air dari PDAM ya atau air yang biasa Bapak Ibu konsumsi tiba-tiba mampet, tiba-tiba macet. Sehingga di hari itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa ketemu dengan air. Boro-boro buat mandi, buat sikat gigi nggak bisa, buat PAK nggak bisa, ya, dan aktivitas yang berhubungan dengan air nggak bisa. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu akan ketemu dengan satu situasi yang, wow, hari itu kita akan ketemu dengan satu hal yang luar biasa berat, gitu ya. Itu ketika kita baru ketemu dengan kondisi yang sifatnya 1 hari atau 2 hari, gitu. Tapi Bapak Ibu, ya, kita lihat ya ada satu laporan dari BBC sebelum sesi presentasi ini, saya tadi baca ya ada proyeksi bahwa Pulau Jawa itu akan kehabisan air Bapak Ibu, kehabisan air tanah di tahun 2040 gitu ya. Jadi penduduk Pulau Jawa itu ada 150 juta di laporan BBC itu, dan ternyata di tahun 2040 ya kalau konsumsi kita masih begini, cara kita mengelola air masih begini, ya cara industri bekerja masih begini, maka kita akan diproyeksikan akan kehabisan air di tahun 2040. Oke, itu baru air. Lalu kemudian apalagi yang menantang kita di masa depan, gitu ya. Lalu berikutnya saya baca dari Stanford University, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi air ya, 2040 kita akan kehabisan di Pulau Jawa. Berikutnya, minyak itu akan diramalkan habis di tahun 2052. Gas, ya, gas bumi itu akan diramalkan habis tahun 2060. Ya, jadi kalau minyak sama gas habis plus batu bara habis, apa yang terjadi nanti? Ya, semua proses yang bekerja ya di industri, di manufacture semuanya akan berhenti, gitu ya. Ketika tidak ada hal-hal baru, ketika tidak ada inovasi baru. Dan tantangan yang tidak kalah challenging lagi, kita ketemu dengan berita beberapa waktu ini, kalau Bapak Ibu ya di Jakarta kita akan ketemu nih, Jakarta akan diramalkan tenggelam Bapak Ibu. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu sesuai dengan harapan kita semua. Nah, itu adalah hal-hal yang kita hadapi, ya. Beberapa mungkin kita sudah ketemu dengan itu, kehabisan air, kehabisan minyak, dan seterusnya itu tadi. Nah, di masa depan hal-hal itu akan menimpa lebih massal, lebih masif, ya. Sehingga lebih efeknya akan lebih eskalatif, sehingga banyak orang yang akan menghadapi situasi itu. Gitu ya. Sehingga kita butuh hal-hal baru, ya, butuh upaya-upaya baru, ya. Kalau kita sebagai guru nih dalam dunia pendidikan, hal-hal apa nih yang bisa kita upayakan terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi satu situasi itu. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan kenalkan, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah ketemu ini, ketemu di layar monitor, gitu ya. Namanya Elon Musk, Bapak Ibu sekalian. Ya, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu dia diumumkan oleh Times ya sebagai Person of the Year tahun 2021. Ini agak kontroversial di sebagian pengamat ya teknologi, sebagian pengamat bisnis ya. Tapi Times tetap punya satu pendapat bahwa Elon Musk ini ya sebagai CEO Tesla ya dan SpaceX itu punya satu terobosan baru ya yang itu akan membantu bumi akan jadi lebih baik di masa depan. Begitu ya. Pencapaiannya luar biasa. Jadi banyak karya-karyanya yang oleh sebagian orang dianggap bahwa inilah visi masa depan di mana bumi yang kita rasakan akan berubah ya di masa depan nanti. Gitu ya. Tesla seperti contohnya bahwa mereka memproduksi sekian ya ribu mobil yang menggunakan energi listrik. Jadi alih-alih menggunakan tenaga fosil yang nanti akan habis, maka listrik itu bisa bisa direplikasi. SpaceX itu sudah masuk kepada satu bab baru bahwa mereka akan menyiapkan manusia ya sebagai populasi yang akan dipindahkan ke Mars tahun 2025-2026. Ya. Luar biasa sekali. Jadi banyak hal-hal ya yang dialami oleh manusia saat ini dengan berbagai macam tantangan dan kesulitannya, tapi selalu ada person-person ya atau profil-profil yang akan mencoba memperbaiki alam ya di masa ini dan di masa nanti. Nah, bagaimana dengan
kita, Bapak Ibu sekalian ya, menciptakan Elon Musk baru ya, memproduksi satu hal baru, satu inovasi baru, menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita ya. Itu kita siapkan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi problem solver terkait dengan masalah-masalah yang semakin banyak datang dalam lingkungan kita sekarang ataupun nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari ya National Academy of Engineering ini di Amerika. Jadi kita sekarang sudah bicara tidak lagi tantangan di abad 21, bahkan abad 22. Tantangan yang dipersiapkan dari sekarang. Gitu ya. Jadi ini tadi. Jadi ada grand challenge, tantangan besar yang akan kita temui. Gitu ya. Jadi air bersih sudah mulai menghabis, sudah mulai ya sedikit demi sedikit ya menghilang. Lalu kemudian ada pemanfaatan energi nuklir ya. Jadi nuklir alih-alih hanya untuk ya provokasi di teror, kita akan manfaatkan sebagai energi yang terus-menerus bisa bermanfaat untuk manusia, menggunakan energi solar, energi dari matahari gitu ya. Namun tantangannya sekarang kemarin ada beberapa rekan-rekan atau peneliti ya di bagian sel surya ternyata menyampaikan bahwa kalau bicara tentang sel surya sekarang itu masih mahal banget. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana agar membuatnya menjadi lebih sederhana dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, ini tantangan besar atau Grand Challenge abad 22 ini Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut, ada di bukunya Profesor Mushtaq Al-Atabi gitu ya. Judulnya Think Like an Engineer. Itu beliau menguraikan bagaimana tantangan-tantangan kita ke depan. Sehingga tidak bisa tidak kita membaca hari ini dan nanti ya. Menyiapkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan mereka akan hadir, akan tumbuh, akan membesar di masa depan. Ya, Bapak Ibu sebagai garis bawahi kita sekarang ya, karena mereka akan hidup di zaman mereka nanti, gitu ya, sehingga tidak bisa tidak kita akan menyiapkan mereka untuk menjadi bagian dalam penyelesaian masalah di lingkungan sekitarnya. Oke, lalu kemudian kalau mereka akan menjadi menyelesaikan masalah di dalam lingkungannya, kita butuh medium apa? Ternyata project ya, project itu menjadi satu medium yang ampuh untuk peningkatan kompetensi dan kepedulian mereka. Jadi betul bahwa ternyata kita ketemu tantangan di depan sana, kita lihat anak-anak kita akan hidup di sana, di ujung sana, gitu ya, sehingga kita akan menyiapkan mereka untuk hidup di zamannya kelak. Oke. Dan di sisi lain, ya ada 4 kompetensi yang memang harus terus-menerus kita tumbuhkan untuk menyiapkan mereka menjadi lifelong learners. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, ya di abad 21 ini di tengah-tengah ini kompetensi yang tadi sedikit disinggung ya oleh Ibu Rike tentang kompetensi abad 21, critical thinking, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi itu menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan ya. Karena ngomongin tentang apa yang bisa mereka tetap bisa survive yang pada akhirnya mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat di masa depan. 4 hal ini adalah aspek yang sangat fundamental untuk terus-menerus bisa ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Ya, di kiri dan kanan Bapak Ibu bisa lihat dan bisa pelajari nanti ya. Ini asesmen nasional sekarang sudah mengarah kepada literasi, numerasi, karakter gitu ya. Dan 1 sampai dengan 6 ini adalah fondasional literasi. Jadi ada literasi ya, ini ICT literasi, bagaimana memanfaatkan ICT jadi lebih bermakna, jadi lebih memiliki efek yang baik gitu ya. Jadi ada ICT literasi, ada literasi digital, dan juga bahkan ada financial literasi, jadi literasi keuangan gitu ya, dan berbagai hal yang lain. Oke, nah kemudian kemarin Bapak Presiden menyampaikan ya kalau ke depan ya kita ada satu hal baru nih di tata kelola pemerintahan bahwa ternyata ya ASN ya atau teman-teman kita yang sekarang jadi PNS ya atau aparatur sipil negara ke depan akan diganti dengan peralatan mesin, akan diganti dengan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, karena menurut beliau di dalam banyak paparannya dan banyak pidatonya menyampaikan bahwa belanja negara itu sekarang besar sekali kalau masih ASN-nya itu manusia, hampir 400-an triliun itu yang negara harus keluarkan, sehingga itu besar sekali. Ya, sudah gitu ada tantangan ya ketika manusia yang bekerja di sana, ada aspek-aspek humanity yang tidak bisa dielakkan,
ada lupa, ada teledor, ada salah ini dan seterusnya gitu ya. Sementara jika menggunakan AI, maka akan lebih akurat, lebih presisi, lebih cepat dan tentunya akan lebih efisien. Jadi cara negara ini ke depan ya ini ada di Republika sebelah kiri, sebelah kanan ada di Detik. Jadi PNS akan digantikan robot ya di masa depan. Ini berita yang belum terlalu lama, ini Desember 2021, ini November 2021 akhir ya. Nah, ini kondisi ini, terus bagaimana dengan potret di 2020 ya. Ini adalah future of job. Jadi ini sumbernya dari World Economic Forum. Ini survei di bulan Oktober 2020, tapi ini meramalkan atau memproyeksikan area pekerjaan di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Di mana di sebelah kanan ini adalah demand yang terus menurun, ya permintaan yang terus menerus nyungsep, terus menerus berkurang di masa depan. Sebagaimana kita lihat ya poin 1 sampai dengan 20 data entry administratif ini adalah proses-proses yang selama ini berjalan dan itu sifatnya adalah iteratif, berulang, reguler begitu ya. Sehingga di masa depan tahun 2025 ya di poin 1 sampai dengan 20 ini akan terus-menerus berkurang ya permintaannya. Di satu sisi yang sebelah kiri increasing demand ini akan terus-menerus bertambah atau naik terus-menerus ya. Sehingga kemampuan-kemampuan di masa depan yang pada akhirnya akan digantikan oleh robot ya, itu ya sesungguhnya adalah hal-hal yang akan kita hindari karena sesungguhnya kita kalau mengajarkan saat ini yang pada akhirnya mereka akan digantikan oleh mesin seperti tadi disampaikan di slide sebelumnya, maka akan menjadi mengkhawatirkan sehingga tidak bisa tidak 4C itu tadi ya di urusan critical thinking ya collaboration itu adalah hal-hal yang penting untuk terus-menerus kita ajarkan ya untuk pembekalan mereka di masa depan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi telaah untuk kita semua. Sehingga kita juga harus menyiapkan kalau 4C itu tadi, kalau project based learning itu adalah hal yang akan kita suguhkan kepada mereka, ya. Sesungguhnya apa sih yang lebih fundamental ketika kita ingin menyiapkan mereka menjadi long life learner itu tadi, pembelajar sepanjang hayat. Karena sebenarnya kalau menurut pendekatan konstruktivisme, ya, belajar itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini adalah pengalaman yang sangat unik. Ya, pembelajaran yang sangat unik, pembelajaran yang terus-menerus ya didapatkan oleh siswa ketika mereka aktif. Ya, nah, ini ada gambar nih di sebelah kanan. Ya, ini ada gajah. Ya, ini adalah potret bahwa ketika orang belum dimiliki pengetahuan sebelumnya, lalu ditutup matanya, gitu ya. Di yang bawah ini, yang lagi megang belalai ini, ya. Ini merupakan contoh yang ditutup matanya dan dianggap belum memiliki pengetahuan. Ya, jika definisi ular adalah benda mirip pipa dan memiliki lubang, ya, oke, dikasih tahu di awalnya yang namanya ular itu adalah ya mirip pipa, ya, terus kemudian ada lubang di ujungnya, gitu ya. Maka ketika orang ini dalam kondisi mata tertutup atau tidak melihat sesuatu, ya, maka dia akan menganggapnya sebagai ular, ya, sampai kemudian dia akan mengkonfirmasinya dengan pengetahuan yang lebih baru dan benar, gitu ya. Sebenarnya bagaimana pengetahuan itu dibentuk itu kan kayak gitu. Sama dengan ketika kita belajar tentang mengendarai sepeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau di zaman dulu kita ingat bahwa kalau ingin mengendarai sepeda, ya awal-awal kita oleh kakak-kakak kita dikasih tahu kalau sepeda itu berarti kamu harus cermat tuh di bagian pedalnya. Ketika dihentak, ketika enggak dengan kecepatan tertentu, maka kamu akan jatuh. Pertama kita akan dikasih tahu itu. Oh, ternyata ada bagian pedal. Ternyata ada bagian saddle. Saddle itu yang didudukin ya. Ternyata ada bagian setir. Itu pertama kita tahu dulu. Lalu kemudian kita mencoba kan, pertama kali kan, ada pengalaman pertama kan. Ketika kita mencoba pengalaman pertama, dikasih tahu, oh ya ini ada 3 bagian itu. Lalu kemudian saya hentak tuh, di hentakan pertama, di kayuhan pertama, ternyata setelah saya hentak, saya tahu, ketika saya hentak dengan kecepatan sekian, saya akan begini. Tapi tidak cukup di situ loh. Ternyata saya harus tetap stabil tuh kayuhannya. Ketika kayuhan saya tidak stabil, maka saya akan bisa lebih jatuh. Lalu dicoba pengalaman kedua, ya. Jadi setelah mencoba pertama, kita dapat pengalaman pertama. Setelah mencoba yang kedua, kita dapat pengalaman kedua. Oh, kayuhannya ternyata lebih kenceng. Karena ketika lambat, saya potensi jatuhnya akan makin tinggi, gitu kan. Oh, sehingga saya punya pengalaman baru yang saya konfirmasi,
sebelumnya bahwa ternyata kecepatan saya harus konstan. Kecepatan saya harus lebih cepat. Oke, akhirnya di mencoba yang ketiga apa? Oh, tidak cukup hanya dengan kayuhan yang konstan dan cepat. Ternyata cara saya memegang setir itu harus kuat dan kokoh sehingga saya harus stabil, gitu ya. Ketika itu tidak stabil, ketika saya goyang kiri dan kanan, maka yang terjadi adalah walaupun kecepatan kayuhan saya konstan dan cepat, saya akan belok kanan dan kiri. Dan seterusnya, pengalaman-pengalaman itu terus-menerus bertumbuh, berkembang seiring dengan bagaimana kita mencoba, bagaimana kita menguasai hal-hal baru, ya. Sehingga sama dengan prinsip bagaimana manusia belajar itu, sesungguhnya keaktifan itu menjadi satu hal modalitas penting dalam orang belajar. Karena ketika dia aktif, dia akan memiliki satu pemahaman baru, satu pengalaman baru, dan dia akan mengkonfirmasi pengalaman sebelumnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga penting untuk bagaimana mereka aktif. Ini di kerucutnya Dale, ya, bahwa ya di dalam kerucut pengalaman ini dikatakan begini. Ini cara membacanya begini Bapak Ibu. Setelah 2 minggu, ya, orang akan ingat, ya, 10% dari apa yang dia baca. Kira-kira gitu. Setelah 2 minggu. Nah, ketika orang membaca, dia mengingat 2 minggu kemudian dia hanya 10%-nya doang, gitu. Kita lihat yang paling bawah. Ketika dia mempraktikkan sesuatu, dia melakukan sesuatu, just doing it, maka dia akan tetap memori mereka menyimpan 90% apa yang mereka lakukan. Ya, sehingga di atasnya ini di kerucut Dale ini, ya, ini giving a talk, mereka diskusi, mereka berpendapat, mereka melakukan argumentasi, ya, mereka melakukan konfirmasi, mereka sharing ide. Disitulah sebenarnya mereka akan mendapatkan pemahaman, pengalaman baru yang itu lebih menetap dan mengekal terhadap pemahaman mereka, Ibu sekalian. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari lebih dalam di part kedua ya tentang what question ya. Setelah ini akan masuk ke giliran Bu Ari. Jadi ketika mereka ya kalau di luar sana banyak literatur atau referensi mengatakan project based learning itu ya diakronimkan dengan PBL ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika di sini ditulis PBL artinya sebenarnya adalah project based learning ya. Sehingga ketika mereka engage di PBL ini apa yang akan mereka dapatkan? Oh, mereka akan belajar tentang project management. Mereka akan lebih engage terhadap pembelajarannya. Ya, mereka akan belajar tentang creativity. Mereka akan lebih empati. Mereka akan menjadi explorer dan seterusnya.